Ya, ini kiriman secara online ya untuk Bapak Ferdi Gunawan, Serang, Banten. Ini barang Bapak nih Pak. Eh, ini kabel powernya, ya, colok ke stop kontak rumah, cek pakai test pen, yang paling kanan, lubang paling kanan, nomor 3 nih. 1, 2, 3 yang paling kanan. Kalau test pen nggak menyala, posisi stekernya balik, cek lagi. Nah, ini nyala test pen. Nah, udah nggak usah dicabut-cabut Pak, standby aja begini ya. Ini sebelum dicolok pastikan kondisi 0 itu mati. Ini juga posisi mati. Ini tombol standby kondisi mati, tombol genset 0 kondisi mati untuk pertama kali aja ini. Nah, terus jepit merah ke positif aki, jepit hitam ke negatif aki, jangan terbalik ya Pak. Nah, ini colok ke belakang unit, di belakang unit colok yang kuat ya Pak, supaya nggak goyang-goyang. Nah, colok yang kuat, nggak bakal jebol. Ini plastiknya jenis ABS, plastik keras ya, bukan kayak plastik ini, dia plastiknya beda, plastiknya bersifat karakteristiknya ABS deh, plastik keras kuat ya. Nah, saat terus nyalain tombol standby. Nah, tombol standby ya, udah nyalain aja terus Pak, kayak begini 24 jam terus ya. Ini garansi 2 tahun Pak, sekarang garansi 2 tahun. Nah, ini standby aja terus begini Pak. Nah, kalau misalkan PLN padam, kita ilustrasikan ya. PLN padam, misalkan PLN mati nih, padam, mati lampu, turunin MCB KWH rumah, KWH meteran rumah tuh, MCB nya turunin. Nah, baru nyalain tombol genset. Ini tombol genset, udah ke seluruh jaringan rumah. Kalau bisa nih ya Pak, saat PLN padam, kulkas matiin. Kalau nggak mau repot kabel power kulkas yang nggak mau dicabut, repot, matiin ini dari dalam kulkas aja. Dari dalam kulkas kan ada switch on off tuh, matiinnya dari dalam kulkas saya. Cuman masih nyedot tuh 10 watt kalau matiin dari dalam kulkas. Kalau dicabut dari kabel power kulkas, stop kontaknya dicabut, itu kan sama sekali kagak nyedot. Soalnya kulkas itu powernya gede juga wattnya itu Pak. Yang kulkas kecil aja, kulkas 1 pintu aja itu 100 watt lebih itu, apalagi yang dua pintu, gede wattnya kulkas, nyedotnya. Soalnya ini Pak, nah, supaya menghemat daya power aki, yang penting-penting aja, beban yang ringan, lampu, modem internet wifi, terus charger, kalau lagi ngecas handphone, kayak gitu-gitu aja. Kalau mau nonton TV kan bisa streaming dari handphone bisa sambil dicas, nggak usah nyalain TV buat hemat power aki. Kipas angin kalau panas, seperti itu Pak. Oh ya, ini nih, ini soket menuju ke stabilizer. Ini stabilizer Pak, soketnya stabilizer, atau dibilang AVR atau stafol. Bapak jadi nggak usah beli-beli stabilizer lagi, AVR lagi, atau stafol lagi. Kalau Bapak mau colok, misalkan colok kulkas atau colok komputer,
supaya barang elektronik yang dicolok ke sini awet. Ini menstabilkan tegangan listrik. Nah, ini di dalamnya udah ada chargeran aki otomatisnya ya Pak. Di dalamnya udah ada chargeran aki otomatisnya. Kalau aki penuh, otomatis chargeran di dalamnya dia mati. Nah, kalau aki dayanya kurang, dia ngecas lagi, dia otomatis. Nah, dan ini chargeran otomatisnya ini bukan chargeran otomatis biasa ya. Ini chargeran otomatisnya ini high frequency atau frekuensi tinggi. Jadi bisa bisa buat ngecas aki soak, bukan aki rusak ya, aki soak. Kalau aki soak cas pakai ini, misal aki motor bapak atau aki mobil bapak soak, cas saja pakai ini. Atau buat perawatan, kalau mobil bapak atau motor bapak tiap hari dipakai perawatan 2 minggu sekali aja dicas. Tapi kalau jarang-jarang dipakai kendaraan bapak ya seminggu sekali boleh. Kalau udah 14,2 volt ini udah penuh ya. Yang dimaksud apa sih chargeran aki otomatis frekuensi tinggi? Maksudnya frekuensi tinggi ini bisa 3 kHz atau 3000 Hz. Nah, dia untuk seiring dengan umur aki, makin lama itu sel-sel aki itu tertimbun oleh kotoran apa, plak-plak. Nah, dia untuk ngancurin kotoran supaya selnya bersih terus. Kalau selnya kotor, sel-sel aki nggak bisa menyimpan arus listrik dengan maksimal. Nah, nggak bisa menyimpan arus dengan maksimal, jadi aki nggak maksimal cara kerjanya. Kalau aki nggak maksimal cara kerjanya, pengaruh dengan bensin. Nah, supaya aki maksimal terus bisa membuat hemat bensin, hemat BBM. Nah, tanyalah sama orang otomotif, kok aki bisa sih, kualitas aki bisa mempengaruhi hemat BBM? Tanya dah sama orang otomotif dah. Karena itu mempengaruhi pembakaran. Salah satunya BBM bikin hemat selain aki itu busi. Busi juga pengaruh. Kalau businya walaupun masih hidup, tapi kalau businya kotor, pengaruh dengan pembakaran. Nah, itu berhubungan dengan bensin. Kalau kendaraan jadi lebih cepat boros bensin. Untuk detailnya googling aja lah di otomotif tuh, googling tentang otomotif pengaruh. Oke, itu saja Pak. Sebelum dikirim kita tes runningnya kita videokan. Makanya oleh karena itu di subscribe sama ditekan tombol notifikasinya, loncengnya, supaya saat kita upload mengetahui video yang kita upload, barang yang kita mau kirim ke Bapak. Oh ya, kalau posisi PLN udah hidup, tetangga sudah ngelihat tetangga lampunya udah pada hidup, PLN berarti sudah hidup. Langkahnya matikan tombol genset. Ini tombol genset. Baru nyalain, naikin lagi MCB KWH. MCB KWH nya naikin lagi. Nah, udah, ini posisi standby nya begini ya. Oke, gitu aja Pak. Terima kasih, selamat sore dari IPS Indonesia.